Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nurridia dari kelas TMT 2A akan menjelaskan sedikit tentang limit fungsi. Yang dibahas kali ini meliputi definisi limit fungsi, sifat-sifat limit, nilai limit, dan juga yang terakhir contoh soal sekaligus pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi limit, limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi merupakan konsep dasar untuk materi kalkulus diferensial dan juga integral. Limit bersama dengan kalkulus, fungsi, dan sebagainya masuk dalam satu cabang matematika yang disebut matematika analisis. Berikutnya, limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah L. Ditulis limit x mendekati c f(x) sama dengan L. L adalah nilai pendekatan suatu fungsi untuk x di sekitar c. Berikutnya, limit fungsi trigonometri adalah limit yang memuat unsur trigonometri di dalamnya. Berikutnya adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk setiap bilangan real c dalam daerah asal fungsi, terdapat 6 sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu limit t mendekati c dari sin t sama dengan sin c. Yang kedua, limit t mendekati c dari cos t sama dengan cos c. Yang ketiga, limit t mendekati c dari kosekan t sama dengan kosekan c. Yang keempat, limit t mendekati c dari kotan t sama dengan kotan c. Yang kelima, limit t mendekati c dari sekan t sama dengan sekan c. Yang terakhir, limit t mendekati c dari tan t sama dengan tan c. Selanjutnya adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan ada f(x) dan g(x) merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif, maka terdapat 8 sifat limit fungsi aljabar. Seperti yang tertera pada layar saat ini. Yang pertama yaitu limit x mendekati c dari k f(x) sama dengan k kali limit x mendekati c dari f(x). Kemudian sifat yang kedua, limit x mendekati c dari f(x) per gx sama dengan limit x mendekati c f(x) dibagi limit x mendekati c gx sama dengan limit x mendekati c gx tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, limit x mendekati c dari k sama dengan k. Keempat, limit x mendekati c dari f(x) pangkat n sama dengan limit x mendekati c f(x) baru dipangkatkan n. Yang kelima, limit x mendekati c dari f(x) plus minus gx sama dengan limit x mendekati c f(x) plus minus limit x mendekati c gx. Sifat yang keenam, limit x mendekati c dari f(x) dikalikan gx sama dengan limit x mendekati c f(x) kali limit x mendekati c gx. Yang ketujuh, limit x mendekati c x sama dengan c. Sifat yang terakhir, limit x mendekati c dari f(x) akar pangkat n sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c f(x). Berikutnya adalah nilai limit fungsi aljabar. Dapat dicari dengan yang pertama melalui substitusi langsung. Ini mudah saja karena tinggal memasukkan nilai x yang berada di bawah limit itu ke dalam x pada soalnya. Misalnya pada contoh A, limit x mendekati 1 dari x min 3 sama dengan tinggal memasukkan 1 ke x pada soal tersebut, yaitu 1 min 3 sehingga hasilnya sama dengan minus 2. Begitu juga dengan contoh pada soal B. Nilai limit juga terdapat nilai tak tentu. Ada beberapa nilai tak tentu, yaitu 0/0, plus tak hingga dibagi minus tak hingga, 0 plus minus tak hingga, plus minus tak hingga dikali plus minus tak hingga, 0 pangkat 0 plus minus tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat plus minus tak hingga. Yang ketiga, limit tak hingga. Limit tak hingga dari polinomial limit x mendekati tak hingga hasilnya adalah tak hingga. Kedua, limit tak hingga dari polinomial limit x mendekati minus tak hingga hasilnya adalah tak hingga jika pangkatnya ganjil atau koefisiennya adalah negatif.
Ketiga, limit tak hingga dari fungsi rasional limit X mendekati A per B adalah koefisien pangkat tertinggi jika pangkat penyebut dan pembilangnya adalah sama. Keempat, limit tak hingga dari fungsi rasional yang pangkat penyebut lebih besar dari pembilangnya hasilnya adalah 0. Yang terakhir, limit tak hingga dari fungsi rasional yang pangkat pembilangnya lebih dari penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian jika ada limit dengan berbentuk seperti ini, maka mencari hasil limitnya dengan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Setelah itu langsung ketemu jawabannya. Berikutnya ada teorema L'Hopital. Misalkan limit X mendekati A dari FA per GA adalah bentuk tak tentu 0 per 0 atau plus minus tak hingga dibagi plus minus tak hingga. Dan misalkan F dan G dapat diturunkan pada selang terbuka yang memuat A, maka limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A dari F aksen X dibagi G aksen X. Ini merupakan turunan pertama dari Fx dan Gx tersebut. Syaratnya yaitu jika limitnya ada atau sama dengan plus minus tak hingga. Contohnya seperti di bawah ini. Hitung limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi X kuadrat min 1. Jawabannya, jika dihitung dengan substitusi langsung, maka hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga harus diselesaikan dengan menggunakan rumus L'Hopital. Limit X mendekati 1 X min 1 dibagi X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati 1 per 2X sama dengan setengah. Berikutnya adalah mencari nilai limit dengan cara memfaktorkan. Contohnya, tentukan limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X min 3 dibagi X kuadrat min 1. Penyelesaian dengan substitusi langsung, maka akan menghasilkan 0 per 0 atau tak tentu, sehingga harus difaktorkan dulu. Sehingga limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X min 3 dibagi X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati 1, kemudian difaktorkan dulu sehingga hasilnya X plus 3 X min 1 dibagi X plus 1 X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 X plus 3 per X plus 1 sama dengan ketemu hasilnya adalah 2. Jadi, limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X min 3 dibagi X kuadrat min 1 hasilnya adalah 2. Berikutnya, mencari nilai limit dengan mengalihkan bentuk sekawan. Berikutnya adalah mencari nilai limit dengan mengalihkan bentuk sekawan. Contoh, tentukan nilai limit X mendekati 1 dari akar 2X plus 2 dikurangi akar X plus 3 dibagi X kuadrat min 1. Dengan substitusi langsung, maka akan menghasilkan 0 per 0 yaitu tak tentu, sehingga harus dikalikan dulu dengan bentuk sekawan. Limit X mendekati 1 akar 2X plus 2 min akar X plus 3 dibagi X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati 1 akar 2X plus 2 dikurangi akar X plus 3 dibagi X kuadrat dikurangi 1 dikali akar 2X plus 2 ditambah akar X plus 3 dibagi akar 2X plus 2 ditambah akar X plus 3 sama dengan limit X mendekati 1 2X plus 2 dikurangi X min 3 dibagi X min 1 kali X plus 2 kali akar 2X plus 2 ditambah akar X plus 3. Kemudian dihitung sehingga ketemu jawabannya adalah 1 per 1 plus 1 kali akar 2 kali 1 ditambah 2 ditambah akar 1 ditambah 3 sama dengan 1 per 2 kali akar 4 ditambah akar 4 sama dengan 1 per 8. Jadi, limit X mendekati 1 dari akar 2X plus 2 dikurangi akar X plus 3 dibagi X kuadrat min 1 hasilnya adalah 1 per 8. Yang terakhir, ini merupakan soal cerita, jadi sedikit panjang. Sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T cm kuadrat. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan V sama dengan
limit T mendekati T1 dari Ft min Ft1 dibagi T min T1. Tentukan kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Jawabannya yaitu yang pertama memasukkan T sama dengan 5 kepada soal fungsi waktunya. Jadi Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T itu T-nya diganti dengan 5. Sehingga F5 sama dengan 0,36 kali 5 pangkat 2 ditambah 0,6 kali 5 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit yaitu dengan rumus V sama dengan limit T mendekati T1 Ft min Ft1 dibagi T min T1. Tinggal memasukkan saja. T-nya diganti dengan 5 sehingga limit T mendekati 5 dari Ft min F5 dibagi T min 5 sama dengan limit T mendekati 5. Ft-nya tadi seperti yang diketahui pada soal yaitu 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T dikurangi F5 ketemu hasilnya tadi sudah yaitu 12 dibagi T min 5 sama dengan limit T mendekati 5 0,6 kali 0,6 T kuadrat ditambah T dikurangi 20 dibagi T min 5 sama dengan limit T mendekati 5 0,6 kali 0,6 T ditambah 4 kali T min 5 dibagi T min 5. Kemudian dihitung tinggal memasukkan 5 ke T sehingga ketemu hasilnya adalah 4,2. Jadi kecepatan perubahan luas lempengan logam adalah 4,2 cm kuadrat per menit. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diterima. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.